Jemaah sholat Isya Taraweh Masjid Jami Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah yang kita lakukan, pasti di situ ada fadilah, ada keutamaan, dan juga ada hikmah di dalamnya. Kita sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di situ pun pasti ada fadilahnya, dan fadilah keutamaan itu banyak diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keadaan iman dan karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian juga ada sabda Nabi, la haluku famis shaim atyabu indallah min rihil mis. Pahala membiarkan bau mulut lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada menggunakan minyak misik atau minyak wangi lainnya. Kemudian juga ada sabda Nabi, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Satu, kegembiraan ketika berbuka puasa. Kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemudian juga ada sabda Nabi, bahwasanya orang yang berpuasa nanti ketika masuk surga akan melewati satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Begitu juga kata baginda Nabi, bahwasanya as-shaum junnatun. Puasa itu adalah pelindung diri dari kita, pelindung dari maksiat, pelindung juga dari api neraka. Kemudian juga Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah, pasti kamu akan sehat. Masih banyak lagi padilah-padilahnya. Namun di balik padilah itu ada hikmah. Hikmah yang dikandung di dalam ibadah puasa ini sangat banyak sekali. Saya akan coba ungkapkan setiap malam Rabu satu persatu. Karena waktu, maka tidak bisa semuanya sekaligus. Yang pertama, puasa mengantarkan kita untuk dilatih menjadi orang yang muraqabah, orang yang mawas diri, orang yang merasa dipantau oleh Allah, selalu diawasi oleh malaikat raqib atid. Dari mana itu dapat kita ambil hikmahnya? Saat kita sedang berpuasa, saat kita sedang dalam keadaan haus dan lapar, di situ hanya kita sendiri mungkin di rumah, tidak ada keluarga kita, baik istri maupun anak. Kalau kita minum, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena kita merasa ada yang memantau puasa kita, yaitu Allah. Karena kita merasa ketika orang lain menganggap bahwa kita puasa, tapi Allah menganggap kita tidak puasa. Bahkan yang lebih ketat lagi, ketika kita sedang berwudu di siang hari, di waktu zuhur, waktu asar, di samping kiri kanan kita ada orang yang wudu pula. Andai kata saat berkumur kita minum air seteguk saja, orang yang di kiri kanan kita tidak tahu. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita merasa ada yang mengawasi, Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sikap ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mendapatkan beberapa fadilah. Yang pertama, ijtinabul ma'asi. Orang yang merasa dipantau oleh Allah akan meninggalkan, akan menjauhi segala bentuk maksiat. Bagaimana tidak akan melaksanakan maksiat sementara dia merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah selalu hadir di tengah-tengah dia. Maka dengan demikian, ini yang paling utama, yaitu orang akan menjauhi perbuatan maksiat. Kalau maksiat sudah tidak ada, maka akan tercipta keamanan, tercipta kenyamanan. Bahkan Jurjawi dalam kitab Hikmatut Tasrif wa Falasatuhu, beliau mengatakan, la saratid dunya kal jannah. Surga ini, dunia ini kan seperti surga. Sehingga tidak perlu lagi ada pengadilan untuk mengadili si terdakwa,
Tidak perlu lagi ada polisi, tidak perlu lagi ada security, tidak perlu ada CCTV. Karena orang-orangnya sudah merasa dipantau oleh Allah secara langsung. Maka tidak akan ada KPK yang menangkapi orang-orang yang korupsi. Tidak ada kejaksaan yang menangkapi para pembegal uang negara seperti minyak, ya sekarang yang sedang rame. Nah, kenapa sekarang masih terjadi maksiat itu? Karena kita belum merasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari, belum merasa diawasi oleh Allah, maka terjadilah hal-hal yang seperti ini. Ya, yang kedua, hikmah dan fadilah daripada muraqabah ini adalah al-istiqomah ala ta'at. Orang yang merasa dipantau oleh Allah akan istiqomah, senantiasa berusaha kontinu melaksanakan segala bentuk aktivitas ibadah. Dia akan gerak cepat untuk melakukannya. Kenapa? Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada tarawih semakin berkurang. Akan selalu penuh tarawihnya. Begitupun sholat subuhnya tidak akan berkurang berjamaahnya. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya akan istiqomah terus. Begitu juga tadarus Qur'annya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya. Sholat malamnya tidak hanya di bulan Ramadan, hanya kebetulan sedang sahur, sekalian sahur, tapi akan terus istiqomah di bulan Syawal dan seterusnya. Inilah kalau orang merasa dimonitor oleh Allah. Yang kedua, kalau orang memiliki sifat muraqabah, dia akan begitu fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Sholatnya akan khusyuk, puasanya akan menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Baca Quran pun tidak hanya sekedar mencari target untuk bisa tamat satu hari satu lembar, satu juz, tetapi akan fokus kepada bacaan dengan penuh tadabbur dan tafakur. Inilah efek daripada orang muraqabah. Kemudian yang keempat, muraqabah akan melahirkan orang-orang jujur, orang-orang yang amanah. Orang-orang yang sukses itu karena amanahnya, karena kejujurannya. Maka secara langsung muraqabah akan melahirkan orang-orang sukses. Terakhir, bahwasanya orang yang muraqabah akan senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan aktivitasnya. Bagaimana tidak, dia diawasi terus, maka dia akan selalu fokus ibadahnya dengan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah hadirin rahimakumullah sebagian daripada fadilah yang diperoleh oleh orang istiqomah, orang yang selalu muraqabah. Maka oleh karena itulah, mari kita bersama-sama untuk berusaha merasa dimonitor oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, ya, dalam segala aktivitas kita. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara menghadirkan itu? Ada beberapa kiat untuk bisa menghadirkan muraqabah. Yang pertama, sering-seringlah membaca Quran, membaca sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan Allah itu senantiasa memantau kita. Di antaranya dalam surat An-Nisa dikatakan, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu raqib, memantau terus seluk-beluk tingkah laku, sepak terjang kita. Itu firman Allah. Kemudian juga ada firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah selalu meneropong, mengintai terus apa yang dilakukan oleh kalian. Kita sering mendengar firman Allah, wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Semakin kita peka dengan firman-firman Allah tadi, maka akan tumbuh sifat muraqabah dalam diri kita. Begitu juga dengan sabda Nabi. Tidak hanya itu saja, begitu juga kita menelaah kisah-kisah para sahabat. Salah satunya, ada seorang hamba sahaya sedang mengembalakan domba. Dombanya begitu banyak. Datanglah Umar bin Khattab untuk mengujinya. Ini domba milik siapa? Oh, ini milik tuan saya. Tuanmu tahu nggak berapa jumlah? Kamu tahu nggak? Saya tidak tahu. Tuan saya tidak tahu. Saya aja nggak tahu yang sehari mengembalakannya. Apalagi tuan saya. Kalau begitu jual aja sama saya. Nanti saya kasih harga tinggi. Ketika orang itu ditawari untuk korupsi, menjual penggembalaannya yang pada tuannya tidak tahu,
Dia menjawab dengan satu kalimat, Tuhan saya tidak tahu, tapi Tuhan saya maha tahu. Umar bergetar mendengar kata-kata itu. Langsung ditanya, di mana Tuhanmu? Kenapa? Saya akan beli engkau dan saya akan merdekakan engkau. Akhirnya singkat cerita, itu hamba saya dibeli dan kemudian dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena sifat muraqabahnya yang tertanam di dalam hati. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengejar fadilah saja, tapi di satu sisi kita mencari hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.